Halo Pisces atau Pisces, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Februari 2021 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, perasaan dia terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian. Percintaan kalian di bulan Februari 2021 akan bagaimana? Akan seperti apa gitu ya? Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana caranya agar hubungan kalian ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih berkembang dan lebih stabil gitu ya. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Pisces ataupun zodiak dari doi kamu, dari pasangan kamu gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan ulang tahun, tanggal atau bulan jadian, tanggal atau bulan pernikahan kalau kalian sudah menikah gitu ya. Atau misalnya tanggal atau bulan rencana pernikahan gitu ya. Pertama kali PDKT gitu dan lain-lain gitu ya. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian gitu ya. Jangan lupa ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke Pisces, kita mulai readingan untuk kalian. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Sebentar ya, aku shuffle dulu. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk mengetahui untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke. Oke. Oke, terima kasih. So, kita bakal buka. Yang pertama kita ada kartu Queen of Pentacles. Kita ada kartu di Chariot gitu ya. Kita punya kartu Six of Swords. Oke. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Untuk belakangan sampai sekarang ini, kondisi hubungan kalian itu sedang berada di titik di mana kalian berusaha untuk tenang gitu. Kalian berusaha untuk tenang, berusaha untuk santai, berusaha untuk tidak gegabah, tidak terburu-buru dalam bertindak atau dalam menjalani hubungan gitu ya. Kalian berusaha tenang, kalian berusaha percaya, berusaha optimis bahwa hubungan ke depannya akan ada titik yang stabil, akan ada titik yang tenang, akan ada titik yang pasti, titik yang jauh lebih berkembang dari sekarang ini, dari kondisi sekarang ini, belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Walaupun pasti akan memakan waktu gitu ya, memakan waktu dan juga tidak akan mudah prosesnya atau perjalanannya. Tapi sejauh ini kalian masih berusaha tenang, masih berusaha sabar, masih berusaha optimis. Sebelum melakukan segala sesuatunya, kalian akan banyak melakukan pertimbangan, sangat berhati-hati dalam bertindak. Kalian tidak mau kalau misalnya prosesnya sudah panjang, sudah akan panjang, atau sudah tidak akan mudah gitu ya. Lalu kalian gegabah, lalu akan berdampak ke proses hubungan semakin rumit gitu. Kalian tidak mau seperti itu gitu ya. Kalian sadar bahwa sekarang ataupun sampai ke depannya, hubungan masih akan mengalami ketidakstabilan. Hubungan masih akan naik dan turun gitu ya, belum benar-benar stabil gitu.
pada faktanya kan tidak ada titik hubungan yang 100% stabil gitu ya. Pasti adalah naik dan turun, permasalahan itu tidak dapat dihindari. Tapi kalian menginginkan satu titik yang minim naik dan turun, yang minim ketidakstabilan. Nah, dari sekarang ini sampai mencapai titik yang minim naik dan turun itu possible masih akan makan waktu, masih akan perlu melewati permasalahan-permasalahan dulu, rintangan-rintangan dulu gitu ya. Tapi sejauh ini kalian berusaha tenang, masih mau memperjuangkan, masih mau berjalan terus, sambil dijalankan, sambil kalian berusaha menenangkan diri, sambil mengontrol situasi. Dalam artian kalau misalnya ada permasalahan ya udah, coba ditenangkan dirinya, coba ditenangkan kembali kondisi hubungannya, sambil dijalankan, sambil distabilkan, sambil dicari solusinya gitu. Kalian berusaha untuk jalannya seperti air mengalir, dalam artian ke depannya naik dan turun air itu kadang airnya tenang, kadang airnya berombak, itu masih akan terjadi gitu ya. Tapi sejauh ini ya udah, kalian berusaha biarkan mengalir aja. Apa yang perlu kalian lakukan yang akan kalian lakukan. Apa yang kalian rasa tidak dapat dilakukan, maka akan kalian tunda dulu dan kalian alihkan fokus kalian ke hal-hal lain gitu ya. Itu yang jadi kondisi hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini gitu. Oke, sekarang aku akan bukakan terkait poin selanjutnya, terkait gimana sih perasaan kamu, Pisces, terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk mengetahui per sekarang ini apakah para Pisces, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing. Ada atau bagaimana? 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke. 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 Terima kasih. So, kita punya kartu Nine of Wands. Kita punya kartu Six of Wands. Dan kita punya kartu Seven of Swords. Oke. Jadi gini. Pisces, apakah kamu masih sayang gitu? Sebenarnya kamu masih sayang gitu karena kamu masih memegang dia, dalam artian kamu masih masih mau gimana cara ngomongnya ya, dalam artian kamu masih berusaha untuk berfokus pada apa yang sekarang ini bisa dilakukan gitu, dalam artian kalau misalnya kamu udah nggak sayang dia, kamu akan cuek gitu, tapi kamu masih nggak cuek di sini, dalam artian kamu masih berusaha, oke, hari ini kita bisa ngapain ya, hari ini akan gimana ya, kamu masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi walaupun masih ada berusaha untuk berfokus pada hari ini, tapi tidak dapat dipungkiri, atau kamu sadari atau tidak, fokus kamu lebih banyak ke belakang. Fokus kamu lebih banyak ke hal-hal yang terjadi sebelumnya, ke permasalahan-permasalahan atau masa lalu yang kurang mengenakan, yang terjadi sebelumnya yang masih terungkit dan terbawa sampai sekarang ini. Sehingga walaupun kamu berusaha berfokus pada apa yang sekarang ini bisa dilakukan, tapi ibaratnya gini, kamu megang tongkat ini nih. Tongkat ini yang bisa kamu maksimalkan sekarang. Tapi fokus kamu masih ke belakang gitu. Jadi, kamu masih sayang sama dia, tapi fokus kamu masih terlalu ke belakang gitu. Fokus kamu masih terlalu ke permasalahan yang terjadi sebelumnya gitu ya. Ke masa lalu, ke trauma, ke kekecewaan, ke luka yang terjadi sebelumnya gitu ya. Nah, masa lalu ini bisa terkait di antara kalian berdua, misalnya sebelumnya kalian ada masalah, tapi terlepas dari sudah selesai atau belum selesai, masih terungkit sampai sekarang ini. Atau permasalahan-permasalahan di luar kalian berdua. Misalnya trauma pribadi, kekecewaan pribadi gitu ya. Atau hal-hal di luar percintaan yang berdampak ke hubungan gitu. Tapi intinya ada permasalahan. Ada masa lalu yang kamu masih fokuskan gitu ya. Dibanding berfokus pada apa yang sekarang ini ada, daripada berfokus pada memaksimalkan apa yang bisa dilakukan sekarang ini. Kamu berusaha tapi fokusnya masih terlalu ke belakang gitu ya. Nah, sebenarnya kamu berusaha untuk move on. Kamu berusaha untuk move on dari apapun yang menjadi permasalahan ini, apapun yang jadi masa lalu ini, karena kita punya kartu Six of Wands gitu. Kamu berusaha move on, kamu berusaha ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja untuk melupakan apapun yang menjadi penghambat, apapun yang menjadi memori ini. Kamu berusaha move on, kamu berusaha maju ke depan gitu ya, walaupun akan butuh waktu perlahan sampai move on dari permasalahan ini, kamu masih berusaha maju, tapi balik lagi.
kita diakhiri lagi oleh kartu yang melihat ke masa lalu, dia ke belakang gitu kan. Ada masa lalu, pikiran kamu masih terlalu ke belakang gitu. Jadi walaupun berusaha move on, walaupun berusaha fokus pada apa yang ada sekarang ini, tapi pada akhirnya ntar terhambat gitu loh. Pada akhirnya terhambat lagi proses move on ini, proses pergi dari masa lalu ini pada akhirnya terhambat karena masih terlalu berfokus gitu. Kamu masih belum bisa mengontrol pikiran kamu. Masih belum bisa mengontrol ego kamu. Masih belum bisa mengontrol emosi kamu. Karena pada akhirnya kamu masih selalu melihat ke belakang. Ke hal-hal yang terjadi sebelumnya yang masih terungkit sampai sekarang ini gitu ya. Aku bisa melihat kamu berusaha sekali. Tapi pada akhirnya kamu karena masih dikontrol oleh pikiran kamu. Kamu masih dikontrol oleh emosi kamu. Maka pada akhirnya yang awalnya niatnya dia baik gitu ya. Yang awalnya niatnya sudah positif. Tapi pada akhirnya terhambat lagi. Jadi stuck lagi, jadi slow progress lagi karena masih melihat ke belakang gitu ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait perasaan dari doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebentar ya, di shuffle dulu. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk mengetahui per sekarang ini apakah doinya para Pisces, Sun, Moon, and Rising, ada perasaan cinta terhadap para Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ada atau bagaimana? 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke. 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 Terima kasih. Oke. Two of Cups, The Chariot, dan The Star gitu ya. Kita punya 2 kartu The Chariot ya, nih The Chariot, dan sama-sama posisinya di tengah gitu ya. So, jadi gimana sih perasaan dari doi kamu terhadap kamu sekarang ini? Dia masih sayang banget gitu ya, dia masih sayang banget. Kita punya kartu Two of Cups, di mana sebenarnya dia menginginkan ada komunikasi atau pola hubungan yang bisa intens, yang bisa rutin, yang bisa mendalam, yang bisa hati ke hati gitu ya, heart to heart relationship, heart to heart conversation gitu. Dia menginginkan ini terhadap kamu. Dan pastinya kalau dia menginginkan pola hubungan yang heart to heart atau pola komunikasi yang heart to heart, dia menginginkan semuanya terjadi di saat emosional atau pikiran sedang stabil, sedang jernih gitu ya. Walaupun dia sebenarnya sadar gitu ya, kondisi yang emosional baik sekarang dan kedepannya itu masih akan terjadi. Kondisi yang emosional baik dari sisi dia atau dari dia melihat hubungan kalian yang masih akan naik dan turun, atau dia merasa kamu masih akan emosional, masih akan naik dan turun gitu ya, untuk sekarang dan kedepannya. Tapi dia masih mau berjuang, dia sesayang itu sama kamu, dia tidak peduli seberapa berat atau seberapa emosional, seberapa naik dan turun kondisi yang akan ada sekarang dan kedepannya, tapi dia masih mau berjalan, dia masih mau berjuang, dia masih mau pertahankan gitu ya, perjuangkan semampu dia. The Star, dia masih mau usahakan solusinya, dia menaruh harapan yang cukup besar, bukan cukup, bahkan sangat besar untuk hubungan kalian agar bisa long term, bisa berjangka panjang, bisa kalau ada permasalahan tertentu dia ingin upayakan solusinya semata-mata karena dia sesayang itu sama kamu gitu ya. Dia menaruh harapan yang cukup besar gitu. Dia melihat kamu sebagai salah satu sosok yang cantik, yang pokoknya dia sayang banget sama kamu. Cantik kalau kamu perempuan, kalau laki-laki dia melihat kamu sebagai sosok yang setampan itu gitu ya. Pokoknya secara fisik bagus, secara fisik menawan gitu ya. Tapi pada akhirnya dia sangat sayang sama kamu, apapun yang jadi permasalahan dia ingin cari solusinya, dia ingin komunikasi yang mendalam, dia masih mau perjuangkan kamu gitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya aku akan bukakan terkait gimana sih hubungan kalian di bulan Februari 2021 gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing
untuk bulan Februari 2021. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke. 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 Terima kasih. So, Seven of Wands, Five of Cups, The Moon gitu ya. Oke. So, gimana sih kondisi hubungan kalian di bulan Februari 2021 gitu ya? Aku melihat di bulan Februari 2021, kalian akan sangat memperjuangkan hubungan gitu ya. Masih akan memperjuangkan hubungan, masih memperjuangkan satu sama lainnya. Cuman walaupun pada akhirnya masih akan ada kekecewaan gitu ya. Kekecewaan ini bisa saja kekecewaan yang terbawa dari sebelumnya, yang tadi kita punya kita tadi punya Nine of Wands, yang kita punya Seven of Swords gitu ya. Dalam artian, kekecewaan ini bisa saja karena kekecewaan yang tadi, yang masih terungkit tadi gitu ya, yang tadi aku sempat bahas gitu ya, kekecewaan ini bisa saja karena kekecewaan yang sama, atau di bulan Februari 2021 akan ada kekecewaan baru lainnya, ada permasalahan baru. Tapi intinya, walaupun di bulan Februari 2021, kalian masih akan memperjuangkan, tidak dapat dipungkiri yang namanya kecewa, yang namanya sedih, yang namanya pesimis gitu ya, itu masih akan ada gitu ya. Kalau dibilang masih sayang atau enggak, masih. Karena walaupun kecewa ya, perasaannya masih ada dua cups, masih ada dua cups yang berdiri gitu ya. Cuman ya pada akhirnya, walaupun perasaan sayangnya masih ada, perasaan cintanya masih ada, tapi lebih berfokus pada kesedihannya, lebih berfokus pada kekecewaannya. Dan ini juga melambangkan, Five of Cups juga melambangkan kekecewaan dari apa yang terjadi sebelumnya. Baik lagi, dia mengarah ke kiri gitu ya. Kiri itu berbicara tentang masa lalu. Kalau yang kayak ini, dia di tengah gini artinya berfokus pada sekarang ini. Kalau ke kanan artinya ke masa depan gitu ya. Tapi kekecewaan ini juga masih pasti akan terjadi gitu ya. Pada akhirnya membuat hubungan kalian masih akan emosional, secara perasaan gitu ya. Secara perasaan masih akan emosional, masih akan naik dan turun, secara emosional ataupun hubungan gitu ya. Perasaan sayangnya masih ada gitu, cuman pada akhirnya karena emosional jadi bimbang, jadi goyah, jadi susah untuk melihat ke depannya hubungan akan bagaimana, akan dibawa seperti apa. Tahu hubungan bisa berjangka panjang gitu ya, karena dari dia juga berharap, cuman walaupun dia bisa berharap, pada akhirnya dia merasa kayak bakal panjang banget, bakal tidak mudah gitu. Cuma pada akhirnya masih akan diperjuangkan gitu. Cuman terkadang karena walaupun masih akan diperjuangkan semampu atau semaksimal mungkin gitu ya, tapi pada akhirnya karena ada dua kartu yang kurang baik gitu ya, Five of Cups, kekecewaan, The Moon, emosional gitu ya, pada akhirnya terkadang di Februari 2021 akan ada titik di mana perjuangannya jadi seadanya aja. Seadanya kan juga sebenarnya definisi semaksimal mungkin atau semampu mungkin. Semaksimal mungkin atau semampu mungkin itu bukan 100%, bukan bukan yang bukan yang kalau semaksimal kan kita bicara semaksimal mungkin gitu. Nah, yang memungkinkan itu kan tidak selalu 100%. Bisa aja 70%, bisa aja 20% gitu ya. Tapi intinya apa yang bisa dilakukan maka akan kalian lakukan gitu. Nah, tapi intinya sebenarnya masih mau diperjuangkan di bulan Februari 2021. Kalian masih memperjuangkan cuman karena masih akan ada kekecewaan di bulan Februari 2021. Emosional secara perasaan ataupun hubungan naik dan turun masih akan terjadi, pada akhirnya ada kala-kalanya di mana perjuangan ini akan jadi semampunya aja, jadi seadanya aja gitu. Misalnya ngerasanya perjuangan semaksimal mungkin adalah 50%. Ya udah, 50% yang akan dikerahkan gitu ya. Oke, sekarang aku akan buka sarannya. Saran untuk kalian gitu ya, para Pisces, untuk menjalani hubungan kalian. Sebentar ya. Oke, ini aku simpan dulu. Oke. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan sebagai saran untuk para Pisces, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani hubungan percintaan dengan doinya masing-masing. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih.
Oke. 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 Terima kasih. So, kita punya kartu children. Your love life is being affected by children. Dalam ini kan kita berbicara saran gitu ya. Kalau kita bicara saran, children ini berbicara untuk lebih have fun, lebih enjoy gitu ya. Lebih mengapresiasi setiap momen yang ada naik ataupun turun. Ibaratnya anak kecil kan ya ada masalah juga dia nggak tahu itu masalah gitu kan. Dia taunya have fun, taunya enjoy, taunya menikmati semua momen yang ada. Nah, itu bisa kalian jadikan saran atau pertimbangan untuk bagaimana berperilaku gitu ya di bulan Februari 2021 atau bahkan sampai ke depannya. Karena guys, kalau misalnya kita sedang dihadapkan dengan situasi yang rumit, tapi bagaimana kita berpola pikir atau perilaku termasuk tepat, kita enjoy, kita positif, kita optimis, maka akan berdampak ke yang awalnya situasi terasa sangat berat atau terbebani, pada akhirnya akan terasa lebih ringan. Semata-mata karena pola pikirnya sudah dirubah, karena pola pikirnya sudah lebih tepat. Pikiran itu sangat kuat impaknya, dampaknya terhadap kita. Jadi kamu bisa pertimbangkan saran ini ya. Selanjutnya kita punya kartu wedding gitu. Dalam artinya ada beberapa dari kalian yang yang sudah menikah atau menaruh harapan kalau hubungan bisa berlanjut sampai pernikahan gitu ya. Aku akan bahas sarannya untuk masing-masing skenario. Kalau kamu sudah menikah dan kamu sedang dalam keadaan yang goyah gitu ya hubungannya, kamu harus ingat pernikahan itu sakral gitu ya. Kamu sudah berjanji, kamu sudah berbicara kepada Tuhan bahwa um, kan di pernikahan itu ada ucapan-ucapan yang seperti janji, seperti ibarat sumpah gitu ya. Nah, ingat itu, jadi kamu udah memilih dia gitu loh. Kalian udah terikat loh dalam artian pernikahan kan ibarat Tuhan juga menyaksikan gitu ya. Tuhan atau universe juga sudah mengesahkan gitu ya. Nah, jadi jadikan itu sebagai pengingat kalau misalnya kalau misalnya oke, aku udah menikah, aku udah pernah memilih dia gitu ya, aku udah menepakkan pilihan aku sama dia, kalau ada struggle ya aku akan upayakan solusinya agar ini bisa bertahan gitu. Cuman ya saran ini juga tidak akan berlaku untuk sebuah kasus gitu ya. Misalnya kamu udah di KDRT gitu ya, atau misalnya kamu udah diperlakukan secara sangat 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 tidak layak ya, ini maka kamu harus kesampingkan dulu gitu ya. Tapi pada intinya kalau permasalahan-permasalahan ini sebenarnya masih bisa dibicarakan secara baik-baik, tolong pertahankan pernikahan kamu dengan alasan-alasan yang telah saya paparkan gitu ya. Kalau misalnya kamu menginginkan pernikahan, kamu belum menikah tapi kamu menginginkan pernikahan, tolong jadikan pernikahan ini, keinginan atau mimpi ini sebagai motivasi. Oke, lagi struggle, lagi ada masalah, tapi aku menginginkan pernikahan sama dia. Selagi bisa diperjuangkan, selagi bisa dikomunikasikan, ya udah jalani aja sesantai mungkin, se-enjoy mungkin. Bukan berarti ada masalah satu atau dua atau hal-hal yang begini yang sebenarnya kalau dibicarakan masih bisa, tapi karena ego atau karena emosi pada akhirnya memilih mundur. Jangan seperti itu gitu ya. Sorry. Dan terakhir kita punya kartu flirt gitu. Extend your like-hearted energy to other. Dalam artian dari kamu gitu ya, dari kamu para Pisces. Baik lagi kita punya kartu kita punya kartu Nine of Wands, kita punya kartu Seven of Swords tadi gitu ya. Dan di bulan Februari 2021 juga ada Five of Cups, ada The Moon gitu ya, ada kesedihan, ada rasa amarah yang masih terungkit gitu ya sampai sekarang ini, yang pada akhirnya bisa berdampak ke kalian jadi kayak udah jarang romantisan, jarang bercanda, jarang ngegodain satu sama lain gitu ya. Nah, flirting gitu ya, itu bisa jadi satu aktivitas yang akan bisa membantu kalian supaya energi percintaannya naik lagi, agar kondisi hubungan bisa membaik lagi. Karena kan flirt itu fun ya, lucu ya, asik ya gitu kan. Pada akhirnya kan bisa fun lagi, bisa enjoy lagi. Sehingga hopefully yang Five of Cups awalnya ini, yang awalnya ada kesedihan, kalau kalian melakukan flirting dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat gitu ya, bisa lebih termotivasi. Karena baik lagi, tadi kita punya kartu Five of Cups gitu ya untuk bulan Februari 2021. Di mana Five of Cups ini berbicara tentang masih cinta, tapi cintanya hanya 40%. 60%-nya udah tumpah, udah sedih, kecewa gitu kan. Nah, dengan flirting, maka ada possibility yang awalnya perasaan cintanya hanya 40% bisa meningkat, bisa membaik lagi gitu ya. Oke, sekarang aku akan bukakan untuk informasi-informasi tambahannya.
Aku ulangi kembali, di sini ada inisial, bisa inisial nama kalian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Pisces ataupun zodiak dari doi kamu gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar yang terkait dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan jadian, rencana pernikahan atau pernikahan kalau sudah menikah, ulang tahun, pertama kali jalan bareng, pertama kali PDKT, pertama kali melakukan aktivitas-aktivitas tertentu gitu ya. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Apabila dari informasi tambahan ini tidak ada informasi terkait kalian sama sekali, maka jangan khawatir, tidak apa-apa, balik lagi, ini adalah general reading, ambil apa yang resonate gitu ya. Oke, aku mulai ya. Informasi tambahan untuk hubungan percintaannya para Pisces, Sun Moon and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan untuk percintaannya para Pisces, Sun Moon and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan. Terima kasih. Oke. Ini banyak banget kartu yang jump out, yang lompat gitu ya. Oke, aku bereskan dulu. So, yang pertama kita ada Pisces, kamu adalah Pisces dan mungkin kamu berhadapan dengan sesama Pisces gitu ya. Kita punya 30, kita punya Leo, kita punya Capricorn, kita punya Juni, kita punya Scorpio, kita punya Januari, kita punya Fe, kita punya Juni, kita punya 14, kita punya L, kita punya J, kita punya U, kita punya Libra. Libra ini kartu tarot yang melambangkan Libra ini justice gitu ya. Justice ini berbicara tentang keseimbangan gitu. Jadi sebenarnya yang kurang di kalian itu, yang kurang atau perlu diimprove dalam hubungan kalian itu adalah keseimbangan. Misalnya keseimbangan dalam berbicara dan mendengar, atau bagaimana memperlakukan satu sama lainnya, give and take. Lalu misalnya keseimbangan dalam artian seberapa menggunakan logika, seberapa menggunakan emosi gitu ya, jangan berat sebelah di salah satunya gitu ya. Keseimbangan seberapa kamu harus kecewa, karena kecewa itu harus gitu, tapi tidak boleh berlarut di dalamnya. Harus ada waktunya kita move on, kita belajar dari pengalaman gitu ya, tidak berlarut dalam kecewaan atau luka gitu ya. 8 F H Z 18 Mei Agustus Pisces, Taurus, Agustus, Juli, Agustus, Oktober, Juni, O, S, G, 15, D. Aku ngedengar, aku dapat channel message ada dari kamu atau doi kamu itu yang bekerja atau ahli atau kuliah gitu ya, tapi ada yang terkait bidang IT gitu ya, operating system terkait komputer gitu ya. 7, lalu Sagittarius, 12, Juni, P lagi, lalu Juli, lalu Maret, lalu Oktober, Mei, 1, 13, 22, Maret, Y, 10, Juni, Gemini atau Gemini, September, Scorpio, N, L, Februari, Juni, Aquarius, 9 atau 6, Scorpio, 17, Januari, N, 19, Juli,
April, A, 27, dan Oktober gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Apabila kok apabila sih? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.